Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal membahas market cryptocurrency dan juga beberapa informasi-informasi positif yang masuk ke dalam ruang industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini bukan tentang memes coin ataupun shitcoin, apakah sekarang akan dimulainya old season, di mana ada sebuah perintah dari CEO Twitter dan juga CEO Tesla yaitu Elon Musk gitu ya. Jadi beberapa investor yang sekarang masih tetap berinvestasi di sektor perbankan harus secepat mungkin untuk menarik uangnya keluar dan dialihkan ke beberapa aset-aset yang lain. Apakah sebagian dari perintah Elon Musk ini akan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh beliau lalu memasukkan duitnya ke dalam sektor industri cryptocurrency? Nah, nanti bakalan kita bahas ya untuk lebih pentingnya seperti apa. Dan selain itu pun ternyata dari data CPI telah dirilis kemarin malam ya. Jadi datanya itu memang sangat-sangat positif sekali. Tetapi ternyata kenapa nih untuk kondisi market cryptocurrency belum merespon hingga saat ini? Ya, mungkin salah satu alasan dan juga salah dua alasannya ya, dimana sekarang malam ini akan rilis data PPI. Itu yang pertama, yang kedua juga karena di dalam sebuah transaksi BRC20 Ordinals, yaitu salah satu blockchain dari Bitcoin, sekarang sedang padat sekali gitu ya di dalam sebuah transaksinya. Bahkan dari bursa Binance, salah satu bursa terbesar dunia, itu pun sempat menghentikan juga untuk beberapa investor yang ingin melakukan penarikan dari bursa Binance menggunakan blockchain Bitcoin. Oke, jadi bukan itu aja ya, pastinya ada beberapa informasi yang bakal gue sampaikan kepada kalian. Nah, tetapi dengan kondisi market cryptocurrency hari ini memang belum terlalu cukup baik untuk mengenai respon dalam sebuah data CPI yang telah diumumkan. Karena data CPI itu sangat baik sekali gitu ya mengenai perilisan datanya terkait inflasi. Jadi inflasi itu mengalami penurunan dan sekarang hanya di kisaran 4,9% saja. Tapi di sini market cap industri cryptocurrency secara global masih mengalami penurunan 0,29%. Di sini pun ada Bitcoin mengalami penurunan sekitar 0,57%. Dan selama satu minggu terakhir lebih dari 6%. Begitupun Ethereum, dia mengalami penurunan di atas 1%. Dan beberapa altcoin pun ini lebih cenderung mengalami penurunan. Ada juga sebagian altcoin yang masih mengalami kenaikan, tetapi kenaikan tersebut tidak terlalu signifikan. Oke, jadi kira-kira ada informasi apa sih untuk hari ini? Katanya positif banget nih ya untuk sektor industri cryptocurrency di masa depan atau mungkin sekitar tahun depan lah ya. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini ada salah satu akun Twitter yang bernama @stockcpc ya. Dia telah memberikan sebuah informasi nih mengenai inflasi di negara Amerika Serikat. Oke, jadi apa yang telah disampaikan oleh akun Twitter tersebut? Jadi di sini untuk tingkat inflasi US melambat untuk bulan kelima berturut-turut. Berita besar semuanya, tingkat inflasi tahunan Amerika Serikat telah turun menjadi 6,5%. Nah, tetapi di sini salah dalam sebuah penulisan, seharusnya 4,9%, tetapi di sini masih 6,5%. Dan pada April 2023 menandai tingkat terendah sejak Juli 2020 dan sejalan dengan perakiraan pasar. Nah, ini adalah salah satu informasi yang sangat bagus sekali dan juga positif seharusnya gitu ya untuk sektor aset-aset berisiko. Tetapi kenapa dalam sebuah market cryptocurrency responnya belum begitu bagus? Bahkan untuk dari harga Bitcoin masih mengalami penurunan sampai dengan hari ini. Jadi biasanya dengan perilisan data CPI ataupun inflasi di negara Amerika Serikat dan ternyata data tersebut itu sangat-sangat positif, biasanya ya untuk kondisi market cryptocurrency itu responnya cepat dan langsung mengalami kenaikan ataupun rebound. Tetapi kenapa untuk hari ini gitu ya, dan juga baru semalam dari perilisan data CPI walaupun positif, tetapi ternyata respon dari kondisi market cryptocurrency belum terlalu cepat. Mungkin menurut gua sendiri ya alasan pertama di mana data PPI ini akan dirilis juga gitu ya per malam hari ini. Mungkin disitulah beberapa investor akan tetap menunggu terlebih dahulu kira-kira datanya positif atau negatif. Dan selain itu mungkin dengan adanya beberapa sektor perbankan di US yang memang sekarang ini banyak sekali nih yang menuju kolaps. Tapi semoga saja ke pemerintah negara Amerika Serikat bisa menanggulangi dengan adanya suatu permasalahan yang masuk ke dalam sektor perbankan. Oke, jadi balik lagi mengenai inflasi di negara US ya, di sini ada sebuah datanya juga yang telah di screen capture lalu diposting di akun Twitter pribadinya StockCPC. Nah, jadi di sini untuk per hari ini gitu ya, di mana data CPI ataupun inflasi di negara US telah mengalami penurunan sekitar 4,9%. Jadi sekarang inflasi di negara US hanya sekitar 4,9%. Semoga saja target dari Bank Sentral Amerika Serikat bisa menekan inflasi mencapai 2% ini tidak terlalu cukup lama gitu ya untuk bisa mencapai target di 2%. Karena dengan target di 2% menurut gue ini agak sedikit rumit juga dan agak sedikit berat. Tapi dengan adanya suatu tindakan dan juga mungkin keputusan-keputusan yang bijak dari Bank Sentral,
tidak menutup kemungkinan bisa mencapai target inflasi 2% di negara Amerika Serikat. Nah, ini adalah salah satu alasan yang kedua kenapa untuk kondisi market cryptocurrency masih mengalami penurunan sekian persen. Jadi ledakan BRC20 Bitcoin membuat pengguna berebut untuk pilihan termasuk petir. Nah, jadi di sini dari BRC20 Ordinals, salah satu blockchain dari Bitcoin yang sekarang sedang dikembangkan oleh beberapa core team di balik validator-validatornya si blockchain Bitcoin tersebut. Inilah salah satu mungkin ya alasan dari kondisi market cryptocurrency belum terlalu merespon dengan cepat. Karena sekarang dari beberapa orang yang bisa terakses gitu ya ataupun ter-ACC dengan bertransaksi di blockchain Ordinal BRC20 ataupun dari blockchainnya Bitcoin, dengan beberapa orang yang berani membayar biaya gas fee cukup tinggi, itulah yang diprioritaskan. Tetapi dengan orang-orang ataupun investor yang masih membayar biaya gas fee seperti biasanya atau dengan nominal standarisasi, itu agak sedikit dipending terlebih dahulu. Sementara orang berbondong-bondong gitu ya ingin mencoba dari blockchain ordinalsnya Bitcoin ataupun BRC20, tetapi di situ beberapa investor pun masih tetap mempertimbangkan apakah dia memberanikan diri untuk membayar biaya gas fee yang cukup tinggi atau dia akan tetap bertahan gitu ya. Sehingga dari beberapa investor yang berani membayar biaya gas fee cukup tinggi itu habis. Dan selain itu, dengan adanya sebuah informasi seperti ini menjadi salah satu dapatan yang begitu signifikan gitu untuk para miners Bitcoin. Ya, jadi inilah salah satu alasan kedua kenapa kondisi market cryptocurrency masih mengalami penurunan walaupun rilis data CPI sangat-sangat positif. Dan untuk informasi selanjutnya, di sini pun ada salah satu CEO Tesla dan juga CEO Twitter yang bernama Elon Musk. Sekarang dia telah membagikan suatu perintah gitu ya terhadap beberapa masyarakat yang ada di negara US. Jadi Elon Musk membagikan insentif besar untuk memindahkan uang dari rekening bank. Nah, jadi dengan adanya sebuah pernyataan seperti ini, apakah tujuan Elon Musk memerintahkan terhadap beberapa masyarakat ataupun investor khususnya untuk yang berbasis di negara US supaya bisa beralih ke sektor cryptocurrency atau mungkin ke beberapa sektor yang lain seperti saham, gold, dan juga silver. Tetapi setidaknya semoga saja ada beberapa sebagian orang gitu ya ataupun beberapa persen gitu ya dari yang masih berinvestasi di sektor perbankan sekarang bisa beralih ke sektor industri cryptocurrency supaya memang dari market cap industri cryptocurrency ini bisa terdorong mengalami kenaikan karena sekarang masih tetap berada di area sekitar 1,2 triliunan US dollar saja secara market cap global di dalam sektor industri cryptocurrency. Oke, jadi kurang lebih yang telah dinyatakan oleh CEO Tesla ataupun Twitter yang bernama Elon Musk. Jadi di sini telah berbagi insentif besar-besaran untuk memindahkan uang dari rekening bank, mengutip kesenjangan suku bunga yang signifikan yang telah dibuat oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat dan juga Bank Sentral ataupun Federal Reserve. Semakin banyak orang dan perusahaan menyadari hal ini, pelarian deposan bank akan meningkat ke tingkat yang ekstrim. Bahkan untuk bank yang terlalu besar untuk gagal, Musk memperingatkan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini apa yang telah disampaikan oleh CEO Twitter ataupun CEO-nya Tesla yang bernama Elon Musk. Jadi sekarang dia telah memberikan suatu insentif besar-besaran, sebetulnya bukan insentif besar-besaran, tetapi dia lebih ke mendorong gitu beberapa investor yang masih tetap bertahan gitu untuk menjadi seorang deposan di sektor perbankan yang mungkin sekarang akan lebih beralih mencari aset-aset yang lebih ekstrim, di mana untuk sektor saham apalagi cryptocurrency di situ memiliki slogan high risk high return. Tetapi menurut Elon Musk sendiri dia sangat percaya gitu ya dengan beberapa investor ataupun deposan yang masih tetap bertahan untuk berinvestasi di sektor perbankan sekarang akan beralih ke sektor yang lebih berisiko dan juga ekstrim. Karena yang telah disampaikan oleh Elon Musk sendiri, semakin banyak orang dan juga perusahaan menyadari hal ini. Jadi memang mungkin sampai dengan sekarang beberapa deposan ataupun investor belum sadar gitu ya dengan adanya suatu hal ini, dan pelarian deposan bank akan meningkat ke tingkat yang ekstrim. Nah, ini yang patut kita garis bawahi. Dan selain itu, bahkan untuk bank yang terlalu besar ini memiliki suatu potensi dalam sebuah kegagalannya pun semakin besar. Ya, jadi seperti ini yang dikatakan oleh Elon Musk. Bahkan di sini kurang lebih apa yang telah disampaikan oleh Elon Musk sendiri gitu ya. Jadi Musk menjelaskan bahwa Departemen Keuangan Amerika Serikat dan juga The Fed telah menciptakan kesenjangan besar antara rekening pasar uang ataupun treasury bills dengan suku bunga sekitar 4,5% dan juga rekening bank dengan suku bunga kurang dari 1%. Itu insentif besar untuk memindahkan uang dari rekening bank, dan dia pun telah menekankan kepada beberapa investor dan juga masyarakat yang berada di negara US. Nah, jadi di sini perbedaan sekitar 4,5% dengan 1%. Jelas gitu ya, ini lebih jauh sekali perbandingan mengenai persentatif pendapatan untuk beberapa investor. Jadi perbedaannya sekitar 3,5%-an gitu dari beberapa orang yang sekarang masih tetap bertahan untuk menjadi ataupun memilih berinvestasi di sektor perbankan. Sementara menurut Elon Musk sendiri ya, kalian tinggal menunggu aja gitu ya ledakan-ledakan yang akan terjadi di sektor perbankan. Kenapa gue katakan ini adalah salah satu informasi yang bagus dan juga positif untuk sektor industri cryptocurrency? Karena seperti yang telah kita lalui
dari beberapa tahun yang lalu ketika memang ada salah satu sektor mengalami kehancuran atau menuju kolaps, apalagi di sektor perbankan seperti saat ini. Ini akan menjadi hal yang positif untuk sektor cryptocurrency. Dan salah satunya pada tahun 2021 di mana di situ ada wabah COVID-19 yang mendunia. Jadi beberapa orang lebih ke save money dan juga lebih banyak orang yang memang menyimpan uangnya atau dibelikan ke dalam aset beresiko, salah satunya menyuntikkan dana ke dalam sektor industri cryptocurrency. Jadi dari situlah patokan gua kenapa ini salah satu informasi yang bagus, apalagi adanya suatu perintah dari CEO Twitter ataupun CEO-nya Tesla yang bernama Elon Musk. Dan yang kita tahu Elon Musk memiliki salah satu power gitu ya, dan juga influencer. Ketika Elon Musk mengatakan apapun, beberapa investor dan juga masyarakat pasti sedikit banyaknya akan ada yang mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh CEO Twitter tersebut. Dan untuk informasi selanjutnya di sini pun ada salah satu direktur Palidus Power Corp yang telah memberikan suatu informasi ataupun jajak pendapat dan juga mengenai perspektif dia pribadi gitu ya. Jadi di sini untuk Bitcoin memberikan suatu asuransi terhadap kegagalan mata uang fiat, kata Greg Post dari Palidus Power Corp. Nah, di mana sekarang banyak sekali gitu ya berita-berita beredar dari beberapa negara bakalan meninggalkan mata uang fiatnya Amerika Serikat, yaitu US dollars. Dan sekarang pun makin banyak sekali nih ya untuk beberapa negara de-dollarisasi. Nah, itulah salah satu alasan kenapa di sini mungkin Bitcoin adalah salah satu alat ataupun akan memberikan suatu asuransi terhadap kegagalan mata uang fiat. Nah, ini pun salah satu informasi yang sangat positif yang masuk ke dalam ruang industri cryptocurrency yang telah disampaikan oleh salah satu direktur Palidus Power Corp. Pada tanggal 4 Mei dalam sebuah video YouTube baru-baru ini, Direktur Eksekutif Palidus Power Corp yang bernama Greg Post membahas sebuah potensi kegagalan industri perbankan untuk menghapus 10 triliun US dollar ekuitas. Post mengatakan dukungannya untuk aset keras seperti real estate, emas, dan juga Bitcoin. Dia percaya bahwa Bitcoin dan juga aset kripto terkemuka adalah salah satu aset keras terbaik yang tersedia. Dan menurut Post, Bitcoin memberikan suatu jaminan terhadap kegagalan sekeranjang mata uang fiat. Nah, jadi pada sebuah pembahasan kemarin pada tanggal 4 Mei gitu ya, di dalam sebuah video YouTube yang baru-baru ini beredar yang telah disampaikan oleh salah seorang direktur eksekutif Palidus Power Corp yang bernama Greg Post. Jadi dia telah membahas beberapa kegagalan-kegagalan di sektor perbankan dan bahkan telah menghapus dari segi penurunan saham itu sekitar 10 triliun US dollar di dalam sebuah sektor ekuitas tersebut. Namun ternyata di dalam sebuah gagasan ini ya dari salah satu direktur tersebut, dia telah menyatakan bahwa mungkin beberapa orang sekarang harus mulai beralih gitu ya dalam sebuah investasinya seperti real estate, emas, dan juga Bitcoin. Tetapi bukan hanya dari segi Bitcoinnya saja, termasuk dari beberapa aset cryptocurrency terkemuka. Jadi di sini salah satu direktur tersebut pun masih tetap mempercayai bahwa sektor cryptocurrency ini memiliki suatu nilai jaminan gitu ya untuk bisa save money, apalagi untuk beberapa investor menginvestasikan dananya ataupun memasukkan dananya ke dalam sektor industri cryptocurrency. Karena apa yang telah disampaikan oleh beliau itu adalah bahwa Bitcoin dan juga cryptocurrency memberikan suatu jaminan terhadap kegagalan sekeranjang mata uang fiat. Dimana ya sekarang pembahasannya yang sering beredar sekali di beberapa media mengenai sektor perbankan yang menuju kolaps, bahkan lebih dari 700 sektor perbankan region itu yang memiliki suatu potensi bakalan kolaps. Dan selain itu pun mengenai mata uang fiatnya negara US ataupun US dollar, itu pun banyak sekali beberapa negara-negara yang bakalan mulai meninggalkan dari mata uang tersebut supaya bisa tidak memberikan suatu ketergantungan terhadap mata uangnya Amerika, yaitu US dollar. Dan yang telah disampaikan oleh direktur tersebut ya, jadi di sini saya pikir Jerome Powell adalah pemain poker yang buruk. Kata Post kepada Macquarie, ada sepatu lain yang jatuh di dalam sebuah industri perbankan, atau seperti yang telah dikatakan Elon, itu bisa menjadi landasan, tambah Post. Eksekutif Palidus Power menambahkan bahwa menurutnya bahasa tubuh Powell berbau keputusan. Post bersikeras bahwa Fed terlalu ketat karena mereka menunggu terlalu lama untuk melakukan pengetatan di awal. Nah, jadi kurang lebih kesimpulan yang telah disampaikan oleh salah satu direktur tersebut gitu ya, dimana ini adalah salah satu direktur dari Palidus Power Corp. Jadi Greg Post itu mengatakan bahwa The Fed ini agak sedikit lambat mengambil tindakan. Jangan sampai dari Bank Sentral Amerika Serikat ataupun The Fed yang telah dipimpin oleh ketuanya yang bernama Jerome Powell, dia terlalu lambat mengambil suatu keputusan ataupun tindakan, tetapi dia akan berbenah di kemudian hari. Itu sering sekali gua katakan dengan kata-kata seperti demikian. Karena sekarang beberapa orang-orang besar itu menanggapinya seperti demikian. Jadi The Fed ini ataupun Jerome Powell terlalu lambat untuk mengambil suatu keputusan. Karena yang kita tahu gitu ya, dimana sekarang krisis ekonomi dan juga resesi
resesi di negara US ini agak sedikit mendominasi. Tetapi alih-alih dari Bank Sentral Amerika Serikat sendiri memberanikan diri dan juga terlalu senonoh gitu untuk mengambil suatu keputusan, di saat FOMC kemarin masih tetap menaikkan suku bunga yang ke-10 kalinya secara berturut-turut, walaupun hanya sekitar seperempat basis poin saja atau setara dengan 0,25%. Tapi itulah yang telah diambil tindakan oleh Bank Sentral Amerika Serikat dan menyebabkan beberapa sektor perbankan memiliki suatu potensi bakalan kolaps. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru, mengenai updatean market cryptocurrency dan juga beberapa data inflasi termasuk juga sektor perbankan. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian dengan adanya sebuah berita-berita yang barusan kita bahas? Apakah ini akan menjadi sinyal positif untuk market cryptocurrency di masa depan? Menurut gue sendiri, kesimpulan dengan beberapa informasi-informasi yang barusan kita bahas jelas banget gitu ya. Itu adalah salah satu informasi yang sangat bullish dan juga positif untuk sektor industri cryptocurrency. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.